Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Dikutip dari kitab Durratun Nasihin dan Makasyafatul Qulub, utusan Allah Nabiullah Syam'un Al-Ghazi alaihi salam memiliki beberapa nama yang terkenal. Dalam bahasa Arab, beliau dikenal dengan Syamsaun atau Syam'un. Dalam bahasa Ibrani, beliau disebut Simson. Di dalam bahasa Tiberias, beliau disebut Simson. Dan dalam Alkitab Nasrani, beliau disebut Samson. Sedangkan nama Syam'un sendiri artinya adalah yang berasal dari matahari. Sedangkan Al-Ghazi artinya adalah yang berasal dari Ghazi, yaitu kota yang saat ini dikenal Gaza, Palestina. Pada suatu ketika, Nabiullah Muhammad SAW berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW terlihat tersenyum sendiri. Lalu ditanya oleh para sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai kekasih Allah?" Beliau pun menjawab, "Diperlihatkan kepadaku kelak di hari akhir, ketika seluruh manusia Allah kumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Syam'un." Kemudian Rasulullah melanjutkan bercerita tentang seorang nabi bernama Syam'un Al-Ghazi alaihi salam. Beliau merupakan nabi yang berasal dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Nabi Syam'un Ghazi alaihi salam berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihi salam merupakan seorang pahlawan yang berambut panjang serta memiliki kemukjizatan dapat melunakkan besi dan dapat menghancurkan istana. Nabi Syam'un memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta yang bernama Liha Jamal. Dengan pedang tersebut, dia dapat membunuh ribuan bahkan jutaan orang kafir. Siapapun musuh yang berani berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya. Tidak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dahaga dan lapar, dengan asbab pedangnya pula Allah memberikan makanan dan minuman. Syam'un adalah seorang muslim dan seorang ahli ibadah yang sangat disegani oleh kaum kafir. Sudah banyak dan tak terhitung lagi orang kafir yang mati di tangannya. Selain itu juga, Syam'un juga ahli ibadah dan tercatat ia sanggup beribadah selama kurang lebihnya 1000 bulan dengan sholat malam dan siangnya berpuasa. Samson adalah seorang pembela agama Tauhid dengan mengesahkan satu Tuhan, yaitu Allah. Berperang melawan kaum kafir selama 1000 bulan, hanya berbekal tulang dagu unta sebagai senjata. Setiap kali menghantam kaum kafir dengan dagu untanya, terbunuhlah banyak kaum kafir dalam jumlah yang tak terhitung. Dengan bersenjatakan tulang rahang seekor unta yang dibentuk menyerupai sebuah pedang pendek yang sangat tajam, Nabi Syam'un berperang melawan bangsa yang menentang Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keberanian, dan ia juga selalu dapat mengalahkan mereka. Keteguhan dan keperkasaan Nabi Syam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin pada saat itu, yakni Raja Israel. Menghadapi kesaktian Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihi salam membuat para kafirun kewalahan. Mereka saling mencari jalan untuk bisa menundukkannya. Dengan segala kehebatannya itu, ia dibenci oleh para musuh, terutama dari golongan orang-orang kafir. Akhirnya sang Raja Israel pun mencari jalan untuk menundukkan Nabi Syam'un. Upaya demi upaya pun dilakukan olehnya.
Sehingga akhirnya, atas nasihat para penasihatnya diumumkanlah, barang siapa yang dapat menangkap Syam'un Al-Ghazi, ia akan mendapat hadiah segudang emas dan permata yang berlimpah. Akhirnya ide-ide licik pun ditemukan. Mereka menawarkan hadiah yang berupa uang dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi Syam'un dengan syarat ia hendak bersedia melumpuhkan suaminya. Istri Nabi yang ternyata seorang kafir sangat tergiur oleh hadiah tersebut. Mereka kemudian memanfaatkan istri Syam'un untuk ikut membantu membunuh Syam'un. Setelah dirayu dengan iming-iming imbalan yang menggiurkan, kemudian sang istri pun mengiyakan ajakan kaum kafir untuk membunuh Syam'un suaminya sendiri. Karena ada imbalan harta benda yang banyak, si istri akhirnya mau melakukan kejahatan itu. Maka orang-orang kafir itu memberikan ide agar dia mengikat tangan dan kaki Syam'un sewaktu ia tertidur lelap, untuk kemudian akan dibunuh dengan beramai-ramai. Para pembesar-pembesar kafir itu berkata, "Dari kami akan memberimu seutas tali kuat. Ikatlah tangan dan kakinya ketika dia tidur. Nanti, setelah itu kamilah yang akan bertindak untuk membunuhnya." Pada saat hari pertama, istri Syam'un gagal karena ketiduran yang disebabkan karena suaminya terlalu lama mengerjakan sholat malam. Lama waktunya itu sampai-sampai membuat istri Syam'un tak kuasa menahan kantuk yang amat sangat. Memang Syam'un tidurnya hanya sedikit saja dalam semalam, di mana malam-malamnya hanya dipergunakan untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, istri Syam'un lapor kepada orang-orang kafir bahwa dia belum berhasil mengikat tangan dan kaki suaminya. Mereka tidak mempermasalahkan hal ini. Pada saat hari kedua, istri Syam'un berhasil mengikat suaminya ketika tidur dengan seutas tali yang sangat kuat. Ketika Syam'un bangun dan ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia terkejut karena kedua kakinya terikat. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" tanya Syam'un dengan panik kepada istrinya. "Aku yang mengikat, wahai suamiku. Hanya sekedar mengujimu. Sampai sejauh mana kekuatanmu?" ujar istrinya. Syam'un dengan sangat mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa. Kemudian, Syam'un langsung bergegas menuju tempat peribadatannya. Maka gagallah rencana pembunuhan pada hari kedua itu. Namun, setelah itu, musuh-musuh kafir datang lagi dengan membawa rantai besi, dan istri Syam'un siap mengikat suaminya lagi pada keesokan malamnya. Pada saat hari ketiga, istri Syam'un itu berhasil lagi mengikat suaminya dengan rantai besi yang diberikan oleh orang-orang kafir. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku kali ini?" tanya Syam'un dengan nada kesal ketika bangun dari tidur. "Aku yang mengikatnya, wahai suamiku. Sekedar untuk mengujimu," jawab istrinya. Namun, dengan sekali hentakan, Syam'un dapat menghancurkan rantai tersebut. Lalu Syam'un segera menarik tangannya dan memotong rantai itu. Kemudian, istrinya pun segera membujuk suaminya agar mau menceritakan rahasia kekuatan tubuh yang dimiliki suaminya. Akhirnya Syam'un pun memberitahu kepada sang istri jika sebenarnya ia adalah seorang wali dari sekian banyak waliullah yang hidup di dunia ini. Syam'un berkata, "Wahai istriku, aku adalah wali di antara wali kekasih Allah. Segala perkara di dunia ini tidak ada yang sanggup mengalahkan diriku. Aku punya rambut yang panjang ini. Ketahuilah bahwasannya tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dengan perkara dunia kecuali rambutku ini," jelas Syam'un. Syam'un memang memiliki rambut yang sangat panjang, dan panjangnya digambarkan bahwa ujung rambutnya akan menyentuh tanah saat Syam'un berdiri. Karena sudah mengetahui kelemahan pada diri suaminya, akhirnya pada saat Syam'un tidur, mulailah istrinya mengikat tangan Syam'un dengan 4 helai rambutnya.
dan mengikat pula kakinya dengan 4 helai rambut milik Syam'un. Sementara ia tetap dalam tidurnya. Setelah terbangun, Syam'un bertanya, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku ini?" "Aku, wahai suamiku, untuk mengujimu," jawab istrinya yang mulai kelihatan ketakutan. Setelah itu, Syam'un berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan itu. Namun, dia tidak berdaya untuk memotongnya. Si istri langsung saja memberitahukan kepada kaum kafir tentang hal ini. Nabi Syam'un al-Ghazi alaihi salam langsung dibawa ke istana ke hadapan raja para kafir. Lalu, diikat pada tiang utama istana dan dipertontonkan kepada semua khalayak istana. Mulailah mereka memotong kedua telinga, bibir, dan kedua tangan serta kakinya. Tidak hanya itu, Nabi juga disiksa dengan dibutakan kedua matanya. Mereka menyiksa Nabi dengan tujuan agar beliau mati secara perlahan-lahan. Istrinya yang jahat ikut pula menyaksikan penyiksaan tersebut tanpa rasa belas kasihan. Begitu hebatnya siksaan tersebut, membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara malaikat Jibril alaihissalam berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Nabi Syam'un al-Ghazi alaihi salam. "Wahai Syam'un, apa yang engkau inginkan? Aku akan menindak mereka para kaum kafir yang menyiksamu." Nabi menjawab, "Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini, dan akan kuhancurkan mereka dengan kekuatan dari Allah." Bismillah, wala haula wala quwata illa billah, Allahu Akbar. Doa Nabi Syam'un al-Ghazi alaihi salam pun dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada Syam'un yang kekuatannya tidak bisa dibayangkan dan melebihi kekuatan dari rambutnya sendiri. Maka, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Syam'un al-Ghazi alaihi salam menggoyangkan tiang istana tersebut. Syam'un hanya bersingkut sedikit saja. Putuslah tali rambut itu. Bahkan tiang itu pun rubuh, menimpa raja bersama seluruh khalayak istana termasuk istrinya yang durhaka dan orang-orang kafir yang telah menyiksanya. Tiangnya juga ikut roboh dan hancur lebur. Istana yang dijadikan tempat pembantaian itu juga turut hancur berkeping-keping, dan atapnya menimpa orang-orang kafir dan semuanya mati. Begitu juga dengan istrinya. Ia ikut tertimpa reruntuhan gedung istana raja kafir. Mereka semua mati tertimpa reruntuhan bangunan istana dan terkubur di dalamnya. Hanya Syam'un sendiri yang Allah selamatkan. Kemudian Allah mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong dan menyembuhkan segala rasa sakit yang dideritanya. Setelah kejadian itu, Nabi Syam'un al-Ghazi alaihi salam bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menebus segala dosa-dosanya dengan berjuang akan menumpas semua kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Nabi menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah. Malam hari dilalui dengan memperbanyak zikir dan sholat malam. Sedangkan siangnya beliau berpuasa. Nabi menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan hingga ajalnya tiba. Setelah mendengar kisah Nabi Syam'un al-Ghazi alaihi salam, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis terharu. Kemudian bertanyalah para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tahukah baginda akan pahalanya?" Jawab Rasulullah, "Aku tidak mengetahuinya." Setelah Rasulullah selesai menceritakan kisah Syam'un al-Ghazi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan menurunkan surah Al-Qadar. "Hai Muhammad utusan Allah, Allah telah memberi Lailatul Qadar kepadamu dan umatmu. Ibadah pada malam itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan," ujar malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qadar ayat 1 hingga 5 yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Mendengar berita itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat-sahabatnya untuk berburu malam Lailatul Qadar agar mereka mendapatkan pahala seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada waliullah Sam'un Al-Ghazi. Apabila fajar telah terbit di malam Qadar, maka malaikat Jibril seraya berkata, "Wahai para malaikat, kumpullah kemari." Para malaikat berkata, "Ya Jibril, apa yang Allah perbuat untuk umat Muhammad pada malam ini?" Jibril menjawab, "Sesungguhnya Allah memandang kepada mereka dengan pandangan penuh kasih sayang. Allah memaafkan serta mengampuni seluruh dosa-dosa mereka, kecuali 4 kelompok." Para malaikat pun bertanya, "Siapa 4 kelompok itu?" Jibril menjawab, "Kelompok pertama, orang yang membiasakan diri minum arak dan mabuk-mabukan. Kelompok kedua, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kelompok ketiga yaitu orang yang memutus tali silaturahmi. Dan kelompok keempat, orang yang gemar bertengkar, yaitu pertengkaran dengan sesama yang belum damai dalam jangka waktu 3 hari. Wallahu a'lam bishawab." Semoga kita semua dapat memetik hikmah dalam cerita tersebut dan juga dapat kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.